ngeri. Yang disembah, makhluk yang dikutuk, keluar lagi dikubur. Mengerikan kali. Menghina, nggak sadar dia. Menyembah makhluk, dipanggil setiap hari, dipanggil namanya. Ya Dende, ya Dende. Dipanggil terus namanya. Ya Dende. Orang keluar dari kubur dipanggil terus. Mengerikan kali lah. Ya Dende. Halo, selamatkan malam Saudara R. Silakan. Untuk aku bang, silakan. Buka kameranya. Jangan menghujat kayak tadi itu. Jangan contohi hal-hal yang buruk. Karena kami pun bisa melakukan hal yang sama. Namun mohon jangan kami dipancing untuk melakukan hal itu. Oke, potensi kami jauh lebih besar. Kenapa? Karena medan yang menyiapkan. Tuhanmu, sesembahanmu yang menyiapkan dirinya untuk diperlakukan begitu. Ya Dende. Jadi jangan, tidak usah menghujat. Halo, selamat malam, silakan. Buka kameranya bang. Enggak. Enggak usah. Silakan dibuka kameranya. Enggak, kalau enggak gimana? Enggak usah dibuka. Yang penting kan isinya, ngapain kamu bukanya? Menghapus. Buka kamera, orang syaratnya di sini. Saya pun tidak mau buka, tapi dipersyaratkan sama netizen. Gimana ceritanya? Oh, nah, penting isinya menjawab tuduhan. Tuduhan kalian. Bukan Yesus terkutuk, mati terkutuk. Untuk kita manusia yang berdosa yang terkutuk. Itulah tandanya Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa menyelamatkan, buat apa? Coba kamu baca Roma 8 nomor 10. Benarkah kamu diselamatkan? Coba baca itu. Coba baca. Coba baca. Benarkah? Nah, coba baca Roma 10 nomor 8. Roma 8 nomor 10, benarkah? Coba baca. Ayo. Kami umat Kristen percaya dong. Iya, coba berani nggak kamu baca Roma 8 nomor 10? Ayo, berani. Kristen mati karena dosa. Kamu mati karena dosa. Ajalah. Kristen mati karena dosa. Nah, orang berdosa di mana kembalinya? Surga atau neraka? Surga atau neraka? Orang yang mati karena dosa itu surga atau neraka? Apabila Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ternyata tubuhmu mati karena dosa. Nah, dosa kemana perginya? Neraka atau di surga? Mengerikan sekali. Padahal Yesus tidak begitu. Yesus itu memberi hidup kekal dengan cara mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Bukan mengenal dia sebagai Tuhan yang datang mati lalu keluar dari kubur. Nggak ada hidup kekal begitu menurut Yesus, nggak ada. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Manusia yang diutus Tuhan. Nah, itu yang betul.
Mengenal Yesus Tuhan mati disalib untuk dosa. Ujung-ujungnya Kristen mati karena dosa. Gimana mau selamat? Ternyata dia mati karena dosa, mati karena kesetrum listrik, mati karena kejepit sendal, mati karena kesandung batu, mati karena tangannya kejepit jendela, mati karena ketelan garpu. Nah itu keren. Mati karena dosa. Kasihan kali. Katanya Yesus nanggung dosa. Kok kalian mati karena dosa? Hah? Apa kek? Mati karena panu atau apa? Ini mati karena dosa. Halo? Halo saudara. Siapa namanya? Halo? Halo? Saudara sapu muka, muka rata. Halo saudara. Enggak ada suaranya ini. Malu-malu juga ini ngomong. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 16, jika kamu tidak memikul salibmu sendiri, kamu tidak bisa jadi pengikutku. Jadi kamu harus memikul salibmu. Ngapain kau serahkan ke Yesus? Woi! Oh, pasti dinaikkan diam-diam baik. Ngomong! Hei! Ngomong! Si muka rata. Ngomong dong. Nah gitu. Dari mana? Halo, Juma. Yo. Nah, apa kabarmu? Sehat? Baik. Baik. Aku mau nanya. Apa yang kau ketahui? Buka kamera. Kita. Lihat, buka kamera kita. Buka maskermu. Gitu dong. Tepuk tangan dulu. Buka mulutnya, Bang. Mulut dibuka, muka. Mulutnya dibuka. Moderator turunkan aja yang satu, moderator. Nggak ada suaranya yang satu. Mati nih. Sama. Ini ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri, dia nggak buka mic-nya. Iya. Halo, Juma. Buka mulutnya, Bang. Enggak. Nah, gitu. Yes. Nah. Apa yang kau ketahui tentang Alkitab? Ini ada tema. Di dalam Bible, Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu pas. Terus kenapa Anda menuhankannya? Nah, terus kenapa Anda menuhankannya? Berarti Anda tidak mengenalnya. Buruk kali kau tentang sejarah. Berarti Anda tidak mengenalnya. Iya. Kau nggak tahu sejarah. Berarti saudara tidak. Berarti saudara tidak mengenalnya. Enggak, kau bodoh kali. Soalnya tentang sejarah berarti kau nggak tahu. Kau asal ngomong. Hidup kekal. Hidup kekal itu menurut Yesus. Itu kan judulmu. Iya. Hidup kekal bagi orang yang percaya. Mengenal dia, ya kan? Mengenal Yesus sebagai apa? Supaya bisa memperoleh hidup kekal orang menurut Yesus. Orang yang percaya. Aku percaya ya. Mengenal Yesus. Mengenal Yesus sebagai apa? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Sebagai orang yang percaya dengan penuh kasih. Bukan sepertimu menghujat dan hanya tahu asal ngomong. Loh, kok saya menghujat, yang ngatain saya bodoh barusan? Memang iya. Wajar karena pendeta-pendetamu aja belajar sama saya. Pendeta-pendeta saja belajar sama saya. Semua yang pernah berdiskusi sama saya, siapa yang bilang semuanya belajar sama aku.
Oke. Siapa? Apalagi Namanya. apalagi cuman pemakan babi kayak Anda. Harus Anda belajar sama saya. Wajar. Karena dihukum Hidup kekal itu di Al-Quran. Hidup maupun ada kekal gitu. itu menurut Yesus, hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menghilang dari peredaran. Habis telan garpu. Botol. Cuman pamer emosi. Saya juga bisa kalau cuman pamer emosi. Diajak diskusi baik-baik, hidup kekal itu seperti apa? Kau tidak mengenal sejarah. Apa sejarah? Sejarah apa? Sejarah Tuhan dibunuh sama tentara Romawi gitu? Atau sejarah Tuhan keluar dari tanah pada hari ketiga? Atau sejarah Tuhan disunat gitu? Banyak kali lah cakapmu. Wah, sejarah. Saya Muslim. Halo? 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 Yang tadi itu sombong kali teman-teman ya. Mantan mayat pun disombong, udah sombong kayak gitu. Gimana kalau mantan presiden? Baru juga mantan mayat dituhankan, sombongnya minta ampun. Dan tidak beretika sambil makan pula tuh. Gimana kalau yang dituhankannya mantan presiden ya? Hai, love, thank you, sahabatku, Masya Allah. Luar biasa. Saudara saya, love, I love you. Subhanallah. Iya, love myself. Aku mencintai diriku. Dan juga yourself, dirimu. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Buka suaranya bang, mulutnya. Halo. Halo. Walah. Woi. Ngapain aja nggak bisa bersuara? Masya Allah. Masya Allah. Love myself, thank you. I love you full. No. Nah di sini itu bang bersuara bang, supaya kita tahu kita sedang berhadapan dengan siapa, manusia apa setan. Ngomong dong. Buka kameranya. Nah gitu dong. Makin gelap. Ayo. Ayo buka kamera bang. Buka kamera. Love, thank you, love, thank you. Halo, silakan naik teman-teman. Halo, Radara, thank you. Salam kenal dari saya. Nama saya Bom Bom. Halo. Bang Rahmat Effendi, thank you saudara. Oi, Lacak Kuridi ngomong. Ngomong dong. Mana orang ini? Halo. Assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, cuma mau titip salam dari Gorontalo ini bang. Gorontalo, iya bang. Halo. Gorontalo itu mana bang? Kalimantan Utara ya? Oh, Sumatera Utara. Ya ya ya. Berarti dekat dengan Palangkaraya. Oh, syukurlah. Kacang coklat. Berarti close terus resume lagi ya? Maksudnya? Ada kemungkinan pulang dari awal. Di close dulu. Iya. Habis itu Masuk lagi nanti resume. untuk apa? Di close. Supaya benar tampilannya. Oh, tapi nggak waktu lama kan? Takutnya saya nggak bisa masuk. Serius. Ini dari 3 hari begini. Begitu matikan, dimatikan untuk masuk lagi, nggak bisa masuk lagi. Ya kalau kita sampai habis begini, suruh sabar itu yang nonton. Sabar Ikhwan, nikmati yang ada. Panasin ikannya, Sob. Ikan itu panasin. Halo, silakan teman-teman, silakan naik. Rini Boti, barakallah, ukhti. Masya Allah. Silakan, silakan. Ayo, Oten, silakan naik. Mumpung saya lagi ngantuk. Cepet. Bang Sumo orang mana? Dubai. Saya Dubai Utara. Saya lahir di desa Monte Carlo, desa terkecil di selatan utara Kairo. Adik kesayangan ini. Yang 5 kami, yang hormat, kalian terhitung. Makasih. Mana Otennya? Moderatornya siapa? Bunda Rahma masih ada di bawah nggak? Masih. Punya Rahma sama Bahan. Ada jangan dihujat Ikhwan, itu moderator kerja, cuma memang agak lemot. Jadi ada Bang Handi juga. Bagus. Ada Bang Handi di bawah. Nggak ada yang asik Bang Handi ininya, Otennya. Sangito Malasa. Ya naik. Aku lagi blocking, ada lagi masak di belakang, nyiapin gurunda makan. Tidak kelihatan. Ini kenapa bisa bergeser ini dia? Ini yang ini nggak bisa di close. Sekarang ikutan yang ini nggak bisa di close. Oh gitu. Oh gitu. Ini maksud ini kenapa ini stikernya pindah? Yang pindahin siapa? Cuma jawab, bagaimana, kenapa kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW yang hina daripada kamu mengikuti Nabi Isa yang suci? Yang hina itu yang mati terkutuk, koplak. Itu yang hina, itu yang lahir di kandang binatang. Itu yang hina itu. Lalu yang dipantek kayak pencuri ayam. Lalu yang mati itu yang hina itu. Sekarang yang keluar dari kubur itulah hina, kata Yesus. Yang keluar dari kubur itu iblis. Yesus yang mengatakan itu. Lalu yang di dalam tanah bagaimana sekarang? Yang di dalam tanah itu ibunya Tuhanmu di dalam tanah. Ayahnya Tuhanmu di bawah tanah. Nabi Musa juga, kakinya Tuhanmu semuanya di bawah tanah. Yang keluar dari tanah itu iblis. Itu Yesus yang mengatakan yang keluar dari tanah. Yang kau sumpah itu keluar dari tanah, iblis itu. Dari Anus begini. Saya yang menghujat katanya.
Ini temanya sudah ada ini. Hidup kekal menurut Yesus itu apa? Oh, memanglah rusak otaknya ini. Anak acu. Gigi boneng, jangan terlalu menghujat boneng. Iya, walaupun saya boneng, tapi saya mandi. Tuhanmu tidak pernah mandi, sudah 2000 tahun. Amba, mau apa kau? Mandi Tuhanmu nggak pernah mandi, nggak pernah ganti sempak. Tuhanmu tidak pernah sikat gigi. Kau nggak malu menyembah manusia yang tidak pernah sikat gigi? Ngeri kali, bah. Gimana kira-kira bau keteknya itu nggak pernah mandi? Kalau bau ini nggak mungkin saya pakai masker. Emang saya makan babi? Yang bau mulutnya itu yang pemakan babi, makan biawak, makan kodok, makan kura-kura, makan padale, kuda nil. Kaulah itu. Kocoa aja kamu makan. Segala sesuatu halal kau makan. Yang bau mulutnya itu yang makan babi. Minum air kencing onta. Ini mana ada minum air kencing onta? Mending saya mandi air kencing onta daripada saya masukkan 1 sendok daging babi di mulutku. Ngerti kau? Kencing onta itu masih ada manfaatnya. Ngerti kau? Dan tidak ada dalil dalam kitab suci makan daging, minum kencing onta itu masuk neraka, dibakar. Tapi Yesaya 66 nomor 17 nomor 18, siapapun yang makan babi akan dibakar api oleh Tuhan. Kaulah itu. Lebih bau mulut kau itu daripada sapi teng, asal kau tahu, karena kau makan babi. Orang yang makan babi itu bau mulutnya nauzubillah. Lebih baik makan daging babi daripada gigi boneng. Biarpun saya boneng, tapi saya rajin sikat gigi. Yang kau sembah pernah sikat gigi enggak? Ayo. Radara, thank you. Bang Kores ganteng, Bubukit Tritung. Memang ganteng dia. Tidak sama ini pemakan babi ini. Mukanya rusak, moral rusak, semuanya rusak. Dia nggak bisa deh kalau di restart live lagi. Biasanya kan lanjutkan live. Iya, ada gitunya. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi error ya? Iya kan, iya kan. Aduh. Bukan cuma uangnya. Ada lagi nih setan. Ayo lagi setan bulanan nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores. Saya cuma ini Gurunda, cuma mau menyampaikan ke teman-teman muslim yang di bawah, kalian bukan mau ngedukung kalau kayak gini, mau ngerusak Komal Gurunda. Kalau terlalu banyak yang minta permintaan naik, elor lah komarnya. Berat, moderator juga nggak bisa lihat partisipan yang mau naik. Berapa sudah yang minta naik, Kang? Banyak banget itu. Wih, kalau gini caranya bukan mau ngedukung, justru mau ngerusak. Harusnya jangan minta naik lah, jangan multi lah kalau yang muslim. Oh, nggak angkat ya? Lagi error ini. Tampilannya nggak error dong. Error kayak kau foto gitu. Iya, iya. Naik semua. Iya. Tapi Bang Handi bisa naikkan orang kan? Ini yang ku saksikan nanti lobet. Kadang bisa, kadang enggak. Ini lagi nih. Gurunda, lihat multinya berat Gurunda. Saya aja muter-muter Saya hampir nggak bisa 15 lihat menit, multi. ini baru bisa. Saya jangankan lihat multi, lihat kalian aja enggak. Multi apalagi? Nggak bisa. Nah itulah, terlalu banyak yang minta multi, terlalu banyak ya error. Tapi Iya yang sih. paling pentingnya HP Gurundanya harus cepat diganti. Iya sih. Signalnya di sana Iya, kayaknya sih karena faktor HP juga. Enggak Bang Handi, kemarin 1 pekan kan bagusnya. HP-nya memang ini. Nantilah kita cari yang agak bagus. Harus yang besarannya ya. Apa itu? Kapasitasnya. Apa nih? HP.
Udah HP baru belum? HP baru ini. Tapi yang harga murah. Tapi dia tahan panas. Pakai laptop aja nanti. Gak tahu. Emang bisa loh. Bisa lah pakai Saya laptop. sendiri. Siapa? Udah beli. Saya sendiri beli. Bisa pakai laptop. Bisa, lebih bagus, lebih kuat. Lebih bagus, suaranya juga lebih bagus kalau pakai laptop. Nggak tahu caranya. Nanti ajarin Cari ya. tes. Ada Gampang. ada laptop itu. saya bawa. Jangan. Nah, pedagang kepiting muncul mukanya sepotong. Siapa itu tadi? Mengguntur, masya Allah. Ya udah izin saya mantau di bawah lagi Guru Nda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diturunin aja dulu yang lain. Diturunin aja yang lain. Atau di atas saja deh. Udah capek juga kan? Capek juga kita mau makan. Nah, ya udah biar ini aja Bang Handi sama Bang Handi di atas, sama Kores di atas saja. Kanda? Iya. Di atas mungkin jam kidul turun. Maka dulu makan. Ciper kibatang. Pesan nasi goreng saja. Nasi goreng ini dimakan kodongnya. Oh. Denda Kores dari jam 4 Kores. dia kacang juga makan dia. Kores itu udah hampir 2 kilo. Kores itu biar tidur juga makan dia tuh Kores. Bangkru bandar gitu kalau ada Kores. Apalagi kalau dia ada kencang makannya. Nggak Ji tahu nggak Ji, nggak apa-apa Ji, aman Ji. Di sini makin kalian bisa Ji kesini orang tuh. Kadang bisa, kadang enggak kelihatan. Lama banget itu tuh. Ya bisa nih. 24 minta. Okay. Tuh lama baru kelihatan. Tuh nggak bisa kelihatan. Tuh baru. Ini kan dia klaim aja deh semua. Baru di atas. Dia sama Pak Desugi tuh. Iya naikkan. Saya ini persiapan tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 46 permintaan belum berubah berarti. Ini yang pakai nama kan bisa itu menghapus semua permintaan itu. Dihapus saja semua permintaan. Caranya gimana, Ahi? Ribet Pak De. Nggak kuat. Sementara saya buka multi aja nggak bisa. Ini HP-nya yang mau diganti memang. Besok kita cari HP yang RAM-nya mungkin agak besar. Coba di tempat lain. Ini nih, Infinix GT 30 itu bagus tuh. Kalau aneh-aneh baru HP. Apa mereknya? Infinix GT itu versi terbaru Bang. Apa itu? Pakai tablet lah, pakai tablet RAM-nya yang 16 GB. 16 pakai tablet. Kemahalan. Tablet. Harga berapa, Ahi? Besok nanti saya beli Kang Ki besok. Iya tahu ya. Serius kah? Kalau Infinix GT itu 5 juta lah. Oh iya. Insya Allah Masa Banyuwa pakai 4 jutaan. Yang 20 juta dong ke atas. Jangan salah. Ini HP ku ini 3, sekian, 3,3 ini saya beli sendiri. Iya, serius. Yang penting kupikir waktu itu dia tahan panas. Pro Max 17. Oke. Silakan. Besok nanti kita beli. Besok saya belikan, tapi nanti dari belakang diganti sama antu-antu semua yang menonton ya. Awas lo ya. Itu namanya pemaksaan. Kita coba nanti dulu di tempat yang lain, mana tahu karena jaringan juga di sini. Sebenarnya bagus pakai laptop Pak. Iya. Update ini TikToknya. Udah. Ini HP-nya apa sih namanya? Samsung. Tuh, ada yang mau bantu tuh. Siapa yang mau bantu? Ayo hubungi HP saya buruan malam ini.
saya tanggung jawab. Hubungi nomorku 0813 9233 7800. Coba hubungi nomorku 0813 9233 7800. Ayo lewat belakang hubungi saya. Ayo lu ya. Bang Handi. Oke, kami makan dulu Bang. Tutup aja kamera ya. Iya. Nanti kamu ngomong. Nggak usah di ini aja gunakan, ada Bang Handi sama. Oh iya. Tutup dulu sebentar. Bang Handi lanjut Bang Handi ya. Saya makan dulu sama Kores sama teman-teman di sini. Mau dong, ikutan dong. Sini, Bang. Ini masalah enggak? Bina dulu. Enggak selamanya diskusi, teman-teman ini lagi nyantai dulu. Banyu mah lagi capek. Akhir Ardi jazakallah khair sudah support pergerakan Gurunda melalui gift di channel YouTube. Mantap, alhamdulillah. Lihat Ikhwan, kasihan Gurunda nggak bisa close cam. Bang Kores, jangan lupa mana ini tadi dikirim. Ya. Foto yang tadi dikirim. Oh iya. Ini siapa? Keren itu ngambil foto. Video iya. Sampai di tengah Nah jalan. ini lagi nih itu. Bu Rita besok kirim 1 juta nih. Nah ayo siapa yang lain nih? Buruan lewat belakang nih Res. Lu jangan halangin gua ya. Ke situ caranya Bang Handi, nggak apa-apa. Semangat Bang, semangat. Lewat belakang, buruan. Kasihan banget si Akang nggak tahu ya. Makasih Bu Rita. Astagfirullah, ini gimana matinya Ikhwan, kasihan Gurunda nih. Besok ngumpulnya di Bandung tanggal 5. Ya, di Bandung tanggal 5 ya. Umumkan Res, di Bandung Res, diumumkan dulu. Aduh, ini kejebak di komen lagi, gimana nih? Benar-benar ngeprank ya nih. Mau nutup, moderator nggak bisa nutupin kamera kita ya? Nggak bisa. Tutup dulu ya. Bisa. Nggak bisa lah. Masa bisa tutupin kamera host? Oh, ya udahlah. Ya Ikhwan, untuk yang sekitaran Jabodetabek dan juga Bandung beserta wilayah-wilayah sekitar, API akan ada kajian tanggal 5 di Bandung gitu. Silakan cek schedule-nya di akun Bang Zuma 01. Kalian siapkan waktu ke sana, nggak ada HTM, datang saja. Oke? Nanti yang kajiannya Gurunda. Mantap, makasih. Kayak mana ya? Kacau kali nih, error ini nggak nampak semua. Res, masa saya suruh balik lagi ke sana Res? Oh ini siapa yang merokok ini? Nggak boleh ngerokok. Woi, bro, siapa yang merokok ini? Oh iya, gini aja paling manual. Oh, ada tisu nggak, Tabe? Iya. Tabe. Bisa muncul. Enggak ini. Kalau dirungkatin dulu baru masuk lagi bisa nggak? Nggak bisa, tadi Gurunda udah bilang kalau dirungkatin nggak bisa ini. Ini Gurunda mute ini. Mana yang mute? Selamat malam semuanya. Wah, ada nih yang nyuman nih Res. 2.400.000 nih, 2,4. Buset dah. Siapa ini? Lewat ini Instagram. 2,4. Mantap. Jazakallah khair yang menyumbang untuk kajian. Kalian luar biasa. Ini mute-nya mana Gurunda? Ya kasih rekan yayasan ya. Transfer. Selamat bisa mute semuanya. Aduh. Halo, selamat malam semuanya.
Malam bang, malam bang. Iya, ini saya mau ngeritik sedikit buat yang tapping-tapping juga dan buat yang koma di atas. Enggak Muslim, Kristen, Apa sajalah. aduh, Oh, bohongin yang kedua keempat ngerjain gua. Anda, saya tadi kan ngelihat tapping-tapping di bawah dan juga sama abang hostnya tadi. Jadi kalau ingin menghujat, janganlah membawa-bawa Yesus. Itu aja. Kalian Siapa yang menghujat? siapa yang hujat? Nggak ada yang hujat, bro. Oh ya, mabuk kau ya? Kau mabuk ya? Siapa yang Karena menghujat? kalian tahu kan, Yesus itu siapa Yesus? Siapa yang Nabi menghujat Isa. di sini? Woi, siapa yang menghujat? Yesus itu anaknya Maria, bro. Ini aja kau. Menurut kaum keluarganya, Yesus orang gila. Markus 3:21. Iya, Yesus itu kan seorang nabi kan. Enggak, menurut kaum keluarganya, Markus 3:21 dia orang gila. Siapa yang orang gila? itu Pak Ketum Baca. sudah siap. Markus 3:21 bang, Anda baca dulu bang. Anda yang orang gila itu siapa? Yesus menurut kaum keluarga Yesus, Anda bacalah Markus 3:21 kau baca. Keluarga Yesus atau Yesusnya? Keluarga Yang gila. Yesus mengatakan Yesus orang gila. Kau bukalah. Kan Anda tadi Itu- nanya. Itu Tentu yang sama lebih aja tahu kali. tentang Yesus kan keluarganya. Saya jawab berdasarkan apa yang dikatakan keluarganya. Menurut kaum keluarganya Yesus gila. Nah itu Markus 3:21 kau baca. Itu sama aja kalian menghina nabinya Tuhan Kau kalian. menghina, saya itu hanya membacakan apa yang tertulis di dalam kitabmu loh. Dan juga yang di tapping-tapping bawah. Jadi orang kok sensitif banget sih. Terima kasih Mbak Amelia. Intinya gitu aja lah. Bila ingin menghujat, jangan bawa-bawa Yesus. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Itu tertulis jelas di dalam kitabmu. Tidak ada orang menghujat di sini. Kau baca dulu Markus 3:21 kau baca di situ. Ada. Abang nggak lihat tapping di bawah. Tadi kan Anda nanya. Saya menjawab apa yang dikatakan kitabmu aja, nggak mau opini pribadi, saya nggak mau asumsi saya. Saya kan nggak nanya sama kamu aja. Ya saya kan denger, maka Saya saya cuma- wajib jawab. Masa coba nggak boleh ngasih jawab orang tahu. kamu nanya? Saya nggak ada nanya. Cuma saya cuma ngasih tahu. Yang Kau kan saya tadi tanyakan. nanya. Yang Kamu saya tahu nggak tanyakan. siapa Yesus itu? Kan Anda nanya begitu tadi. Iya. Nah, saya sebagai orang begitu. yang tahu, Yang menghina ya, dia. Yang menghina itu Yesus. Oten yang menghina. Telanjang, disalib, dipaku. Wah, itu dibunuh. Itu kok yang menghina. Bukan orang Islam. Bukan Lanjut. itu. Bukan itu. Bukan Islam. Kalian bilang bukan Islam. Habis yang di bawah, yang tapping-tapping di bawah itu bukan Islam. Lu ngapa sih? Bocah puyeng lu ngapa sih? Kenapa? Baik, lu mabuk lu bocah. Kamu sih lu? mengatakan, kamu mengatakan aku mabuk. Lu ngomong apa? Lu ngomong apa sih? Kamu tahu apa? Bocah. Kamu sudah mendahului Tuhan. Sok tahu lo. Mendahului. Emang lu lari Tuhan lu mendahului apaan sih? Emang kamu tahu aku mabuk apa enggak ya? Hah? Kalau kamu Iya, lu tetap Lu mabuk. Monyet, kenapa kau nek marah-marah? Mau diskusi baik-baik. Ngapa lu marah lu ya? Marah lu ya? Itu kapok. Gak bisa dia buka mute, rasain. Naik sini kok marah-marah. dia tanya, saya jawab kok marah. Dia kan nanya, kamu tahu enggak siapa Yesus itu? Ya kalau saya nggak tahu, saya tanya sama keluarganya, Yesus itu siapa sih? Orang gila kata keluarganya. Gimana coba? coba lihat tuh tapping di bawah. Coba kalau nggak Efek saya hanya menjawab kau. coba lihat di bawah itu. Udah, coba bro. Woi, coba dengerin saya seandainya dulu ya.
diskusi baik-baik aja. Itu ada topik tuh, hidup kekal menurut Yesus seperti apa. Itu ya lu tangkapi dulu deh. Oke? Hidup kekal menurut Yesus menurut Anda seperti apa? Ayo. Bilang baik-baik lu diam. Apa sih? Ayolah baik-baik lah. Bocah. Ayo Cik. Puyeng deh karena puyeng dia. Astagfirullah. Seharusnya kalau taping itu jangan begitulah. Kenapa typing? Kalau lu lawan di atas sini aja ngobrol. Kalau mau typing lu ke bawah aja, typing juga di bawah mau. Saya turunin. Tapping lawan dengan tapping dong ah. Kalau naik ke atas ini lawanmu kami. Jadi Banua Ganjang siapa ya? Coba kalau typing itu seperti Abang Bandung Bondowoso itu bagus. Ini ngomong apa sih typing yang lu bahas? Nggak bisa diturunin itu loh, Banua itu udah berapa kali kukik tuh. Iya nggak bisa diturunin, heran. Mungkin dia bawa virus. Nama lu cinta damai. Tapi lu kayaknya nggak damai-damai deh hidup lu. Nama cinta damai. Tapi congor lu kotor. Ini Kobal unik banget ya, seru. Ya susah diatur ini Ustaz. Masih mendingan ini daripada ngatur oten, lebih susah. Itu Banua itu error itu Banua. Tadi siapa yang komentarin? Ini dari Kristen ya? Cinta damai ini dari Kristen ya? Ya Ustaz, bener. Bang, halo. Cek. Iya bang. Iya. Gini bang, kalau seandainya ada orang yang mengatakan Yesus terkutuk, kira-kira itu menghujat nggak? Nah, terkutuknya itu dari mana dulu? Ya, mengatakan Yesus itu terkutuk, itu menghujat nggak? Itu menghujat, menghina. Menghujat. Lalu ada yang bunyi begini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, Kristus Yesus telah membuat semua ini. Nah itu gimana? Tapi kan itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa yang disalib, dan juga yang mati itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Bukan. Tadi kan tentang membahas menghina. Nah, ada bunyi tertulis di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Anda kan Kristen kan? Ya, itu entah Kristen, entah Islam. Itu dikatakan ya, daripada Anda ragu, ya mendingan saya tegasin aja kamu Kristen gitu. Nah, di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus Yesus telah membuat semua ini. Kalau ada kitab suci yang mengatakan Yesus terkutuk, berarti dia sedang menghina Yesus dong. Terus yang disalib itu Yesus kah atau siapa? Lah barusan saya sebutkan namanya. Yesus. Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak kalau di Islam mati. Kalau di Islam, iya, di Islam tidak disalib, dia diselamatkan. Di dalam kitabnya orang Kristen, Galatia 3 nomor 13 dan 14, di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jelas menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat semua ini. Siapa yang memposisikan Yesus yang terkutuk itu? Ya saya juga nggak tahu. Mau saya kasih tahu? Kasih tahu aja. Ya kitabnya orang Kristen. Di situ pengarangnya Paulus. Berarti Paulus yang ada Paulus berarti. Lah iya kan? Bukan Yesusnya. Nah, berarti di situ Paulus menghujat Yesus. Betul. Waduh.
Berarti kamu tidak imani kitabnya? Tidak. Berarti kamu tidak Kristen? Kemungkinan. Ya Allah, salah minum obat saya tadi. Kirain saya ngobrol sama orang. Sampai lupa saya. Terus kalau saya bukan Brexin orang, saya minum, padahal saya lagi mules. Kayak gini jadinya. Sorry. Saya tutup Ya, mic nggak lagi. apa-apa. Saya maafkan kok. Karena saya manusia biasa juga. Intinya gitu aja. Bila Manusia oon nggak jelas. Mana dia udah turun. Ini kok benua-benua ini pas sulit kali dibuangin ya. Kok bisa gitu, Bunda? Tahu ini Ustaz. Umalnya Gurunda. Benua Ganjeng. Benua apa itu? Gak ada suaranya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Ini sebenarnya si Yeremia nih diskusi. Yeremia, silakan Yeremia. Iya, nggak ada gambarnya benua gelap gulita itu. Sampingnya Ustadz Dio. Yeremia? Iya. Silakan diskusi. Selamat malam. Selamat malam. Lanjut. Tapi bisakah saya tidak on cam? Bisa. Apa yang mau dibahas ini? Dengan tidak on cam? Iya. Tad on cam coba Tad, ini layarnya kok hitam, saya rubah-rubah layarnya tetap nggak bisa ini, kayaknya error dari sana. Justru error, Kang. Ini saya masih iniin layarnya. Lanjut Yeremia sambil menunggu Komal di iniin diskusi sama Ustadz Alif. Silakan. Ini saya baca-baca tadi ada tippingan dari Bang. Itu judul, jangan berdiskusi dengan di bawah typing, itu di hidup kekal menurut Yesus itu, Bang. Apaan kau lawan typing? Nah, ini begini ya. Ini kan tema yang mau dipaparkan oleh orang Islam untuk Kristen. Karena kan tema ini bukan diangkat dari orang Kristen, ini tema diangkat dari orang Islam. Saya mau bertanya, pemahaman bagaimana Anda terhadap hidup kekal menurut Yesus? Coba disampaikan kepada saya karena saya ingin. Udah dipaham. Silakan Ustaz. Hal itu. Anda. Ustaz. Bentar. Kamera jangan buka dulu kayaknya. Berat loh, Kang. Bagaimana hidup kekal menurut Yesus? Iya. Itu pertanyaannya ya. Baik, saya sebagai Muslim, saya izin menjawab dulu dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Quran. Ya, izinkan saya sampaikan dulu. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Ma'idah. Ketika Allah berfirman mengisahkan tentang Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa di situ dikatakan ada dari 116 sampai 120, tapi saya akan sampaikan poin-poinnya karena kalau dibacakan semua kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma la yasali bihaq al-ayah. Bahwa tatkala Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa berkata,
Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan kalian semua, Tuhan umatnya Nabi Isa. Nah, di situ dijelaskan, berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka disebutkan dalam ayat ke-119, Qalallahu hada yaumu yang fa'us-sadiqina sirkuhum. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar-benar, yang benar kebenaran mereka. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hidup selama-lamanya di surga berdasarkan pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Prinsip yang mesti dipegang adalah dengarkan ajarannya, apa yang disampaikannya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, yaitu Tuhan yang Esa. Orang itu masuk surga, hidup abadi, kekal di sana. Siapa Nabi Isa? Tentu sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya berdasarkan Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana berdasarkan kitab Anda yang dikatakan oleh Yesus yang Anda tanyakan tadi? Kata Yesus, setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya, menyampaikan semua firman dari Tuhan kepada murid-muridnya, maka dia berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang aku miliki, dan seterusnya. Prinsipnya di ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus sebagai utusannya dan muridnya mengenal Tuhan yang benar itu hanya satu, Tuhan yang Esa. Maka mereka berada di dalam kehidupan yang kekal, yang abadi, yaitu di surga. Itu kalau menurut Yesus. Nah, tapi nanti saya tidak tahu bagaimana menurut orang-orang Kristen. Apakah sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Silakan Anda jawab. Iya. Sepengetahuannya saya, karena saya itu terlahir dari orang tua Kristen, bahwa Yesus itu untuk kami itu adalah Tuhan. Memang banyak kali saya juga dengar menjadi perdebatan tentang hal utusan. Tapi jangan lupa, pemahaman tentang hal utusan itu bagi mereka itu hanyalah utusan biasa. Tetapi bagi kami memahami tentang hal utusan, tetapi utusan itu adalah pribadinya sendiri. Kalau di dalam Bible kami, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, dari ayatnya yang ke-14 dikatakan, firman yang sudah menjadi manusia. Abangku, tinggal di antara Bang Yeremia, sama manusia. Bang Yeremia, ya. Bisa dengar nggak tadi apa yang saya tanyakan? Pertanyaan, atau saya rubah pertanyaannya, saya lebih sederhanakan ya. Saya lebih sederhanakan pertanyaan saya. Ini yang noise dari siapa ya? Oh, dari saya bukan? Saya. Oke. Oh, saya sederhanakan pertanyaannya ya. Saya sederhanakan pertanyaannya. Tolong abang fokus pada pertanyaan saya, oke? Fokus, 3, 2, 1, pejamkan mata, mulai. Dengerin. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, dengerin. Menurut Yesus di situ, satu-satunya Tuhan yang benar, apakah Yesus atau bukan Yesus? Oke, buka matanya, silakan dijawab. Sederhana sekali pertanyaan saya.
Itu perkataan Yesus secara manusia. Bukan itu. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ apakah Yesus atau bukan Yesus?